Selamat datang kembali di Uda Wahidin Channel. Pada video kali ini akan saya sajikan tutorial tentang generate mesh atau membuat mesh sebagai batas model pada aplikasi Mic Zero. Pembuatan mesh ini nantinya berfungsi untuk area menjalankan model atau running model hidrooceanografi baik arus, gelombang, dan sedimen. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk mendukung terus perkembangan channel ini, like, share, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake us. Baik, kita mulai tutorial ini. Untuk menyiapkan model analisis pada aplikasi Mic Zero, data yang kita butuhkan adalah garis pantai seperti ini. Kemudian tentu saja data batimetri sebagai data untuk menjalankan model hidrooceanografi di aplikasi Mic. Data batimetri bisa didapatkan dari berbagai sumber termasuk Batnas dari BIG ataupun data-data batimetri digital lainnya. Nah, jika data batimetri masih dalam bentuk lain, bisa dikonversi menjadi poligon pada R-Toolbox, kemudian bisa dikonversi menjadi point dengan menggunakan data management tools pada R-Toolbox. Kemudian fitur yang digunakan untuk mengkonversi adalah fitur vertex to point, sehingga datametri yang berbentuk garis atau line dikonversi menjadi data point. Nah, dalam pembuatan model dengan Mic 21 sebaiknya format data atau proyeksi datanya adalah UTM. Di contoh data ini UTM zona 52 selatan. Langkah pertama, buatkan terlebih dahulu batas area model dari data garis pantai yang sudah ada. Simpan pada folder penyimpanan, klik kanan New, Save File, kemudian buat nama file dengan tipe poligon, kemudian proyeksinya adalah UTM, sesuaikan dengan zona UTM masing-masing, kemudian tekan tombol OK. Nah, pada save file poligon yang baru, lakukan pengeditan, klik kanan edit fitur, start editing, kemudian pilih pada create fitur poligon. Pada panel editor pilih trace untuk memudahkan penggambaran garis pantai, kemudian klik pada titik awal garis pantai yang sudah ada, lakukan trace sampai pada keseluruhan garis pantai. Setelah sampai pada
ujung garis pantai, klik, kemudian pilih endpoint arc segment, klik pada titik awal, kemudian bentuk segmen sesuai kebutuhan. Data batimetri bisa dipakai sebagai patokan, misalnya sebesar ini. Jika sudah sesuai dengan kebutuhan, klik dan klik pada ujung garis pantai yang lainnya. Double klik. Area model telah kita buat dalam bentuk poligon. Kemudian editor, stop editing, dan simpan proses pengeditan. Sekarang kita telah mempunyai garis pantai yang baru atau batas model yang nanti akan digunakan pada pembuatan mesh di aplikasi Mic. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan pemotongan sehingga garis pantai atau batas area model hanya akan mencakup jadi teman-teman bisa melakukan pemotongan data batimetri atau dibiarkan seperti ini sudah cukup data yang akan digunakan dalam membuat mesh untuk pemodelan hidrosonografi. Untuk data batas model itu terdiri dari wilayah daratan dan wilayah yang ada di bagian laut. Selanjutnya, data batas model dikonversi menjadi poin karena yang akan digunakan di aplikasi Mic adalah dalam bentuk data poin. Konversi data batas model dengan menggunakan data management tools, fitur, kemudian pilih fitur vertex to point. Double klik fitur vertex to point. Kemudian masukkan data batas model. Tentukan lokasi penyimpanan. Setelah data poligon dikonversi menjadi data poin, selanjutnya tambahkan X, Y pada data poin batas yang baru saja kita konversi dengan cara pada fitur data management tools pilih add a XY coordinate, kemudian tambahkan data batas poin yang telah kita konversi, tekan tombol OK. Karena proyeksi data ini adalah WGS, proyeksi datanya adalah UTM zona 52S, maka X dan Y disajikan dalam bentuk data pada proyeksi UTM. Selanjutnya data ini sudah bisa diekspor menjadi data poin
berformat XY atau berformat TXT. Pertama, konversi atau simpan data batas poin. Kedua data ini akan kita konversi. Data poin sudah ada koordinat. Ekspor data SHP ini menjadi data TXT dengan cara pada atribut tabel pilih ekspor, tentukan lokasi penyimpanan, berikan nama dan ganti tipe menjadi text file, kemudian save, tekan tombol OK, no supaya tidak ditampilkan pada aplikasi ArcGIS. Cara yang sama lakukan juga untuk batas poin. Pilih tabel properties, ekspor, tentukan lokasi penyimpanan, berikan nama dan ganti tipe menjadi text file, kemudian save, OK, dan pilih no agar tidak ditampilkan. Kita lihat data yang sudah disimpan. Ini adalah data batas model, kemudian ini data batimetri. Jalankan aplikasi Microsoft Excel. Buka kedua file pada Microsoft Excel. Yang pertama data batas, bisa di drag ke Microsoft Excel. Kemudian pada sel A pilih menu data, pilih text to column, next. Karena pilihan atau bentuk datanya dipisahkan oleh koma, maka pilih koma, kemudian next dan finish. Untuk data batas, pengaturannya teman-teman bisa ikuti seperti ini. Bagian fitnya dihapus, kemudian pindahkan dua sel ini ke arah kanan. Sel A dan B bisa dihapus. Kemudian field dari data bisa dihapus. Dan pada data pertama di kolom C masukkan angka 1. Kemudian simpan file ini menjadi format TXT. Caranya file, save as, tentukan lokasi penyimpanan, beri nama misalnya boundary sebagai batas model, tekan tombol save, kemudian yes, data ini sudah bisa ditutup, file close. Kemudian cara yang sama untuk data batimetri, masukkan kembali ke Microsoft Excel, kemudian pilih kolom A, menu data, text to column, next sampai finish. Nah, untuk pengaturan batimetri, dalam penggunaan mesh untuk pemodelan di aplikasi MikeZero, maka kontur atau batimetri harus bernilai minus. Kita hapus dulu beberapa kolom yang tidak digunakan. Kemudian buat nilai kontur menjadi minus dengan cara sama dengan nilai kontur dikali minus 1
kemudian copy seluruhnya, copy sekali lagi sehingga nilai konturnya bernilai minus. Untuk mengatur, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Klik kanan, paste value, beberapa kolom yang tidak digunakan sudah bisa dihapus. Klik kanan, delete. Yang ini sudah bisa dihapus. X dan Y dibiarkan. Sehingga nilai yang akan digunakan untuk batimetri adalah X, Y, dan Z. Data paling atas bisa dihapus. Seperti ini format data batimetri yang akan digunakan. Selanjutnya simpan data ini dalam format txt dengan nama batimetri model. Kemudian simpan. Tekan tombol yes, bisa ditutup. Data untuk pemodelan sudah kita punya, yaitu boundary atau batas area model dan data batimetri model. Untuk analisis pembuatan mesh di aplikasi Mic Zero supaya lebih mudah, copy kedua data ini. Setelah di copy, pindahkan pada file atau folder tersendiri. Kemudian untuk digunakan dalam pembuatan mesh di aplikasi Mic Zero, rubah extension txt pada kedua data menjadi X, Y, Z. Yang dirubah hanya extension. Klik di bagian luar, kemudian OK. Extensionnya berubah dari txt menjadi XYZ. Demikian juga dengan boundary XYZ. Nah, sampai di sini kedua data ini sudah siap untuk digunakan dalam pembuatan mesh atau generate mesh di aplikasi Mic Zero. Untuk part 1 ini, model dari batas atau batas model adalah garis pantai yang lurus. Nanti pada bagian kedua atau part 2 dalam pembuatan generate mesh pada tutorial berikut akan saya buat dengan contoh batas model yang pada bagian laut juga terdapat garis pantai karena pulau-pulau kecil. Nah, jika kedua data ini sudah siap, kita berpindah ke aplikasi Mic Zero untuk membuat mesh atau generate mesh sebagai area model dalam analisis hidrooceanografi. Mic Zero adalah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk pembuatan model hidrodinamik baik arus, gelombang maupun sedimen. Pada Mic Zero, pilih new file, kemudian ada beberapa tools yang bisa digunakan: Mic Zero, Mic Hydro, Mic 11, Mic 21, Mic 3, Mic 213 Couple. Untuk pembuatan mesh, setelah memilih new file, pilih mesh generator. Pada saat muncul workspace projection, pilih proyeksi yang sama dengan data yang telah kita siapkan tadi. Dalam hal ini untuk contoh video kali ini adalah Sona UTM 52S. Jika belum tersedia, teman-teman bisa mencari di sini, browse. Kemudian pilihlah pada pilihan WGS 1984 Sona UTM sesuai dengan lokasi yang dianalisis.
Setelah memilih proyeksi sesuai dengan zona UTM, kemudian tekan tombol OK. Maka akan muncul untitled seperti ini. Langkah selanjutnya pada menu mesh, pada menu data pilih import boundary, kemudian tambahkan file txt yang sudah dirubah extension menjadi XYZ boundary yang sudah dibuat, kemudian open. Pada boundary properties kolom sequence pilih XYZ and connectivity, kemudian pada arc definition pilih add all vertex to one arch. Proyeksi sudah otomatis karena sebelumnya sudah dipilih zona 52S, kemudian tekan tombol OK. Konfirmasi untuk bahwa art form telah diimport akan muncul seperti ini. Yang pertama, perbaiki terlebih dahulu batas model. Teman-teman bisa perhatikan bahwa ada vertex yang berwarna biru dan vertex yang berwarna merah. Karena batas darat adalah seperti ini, atau dari ujung sini sampai ke sini, maka batas wilayah darat harus dalam bentuk nodes, sementara vertex adalah warna merah. Klik pada bagian ujung salah satu batas wilayah darat, kemudian klik kanan pilih nodes sehingga vertex yang tadinya berwarna merah berubah menjadi warna biru, sehingga jika dipilih menggunakan select art maka ini akan terpisah sebagai wilayah darat dan batas wilayah model di bagian laut. Selanjutnya klik kanan pada batas wilayah darat, pilih properties, kemudian art properties pada star node, masukkan star node art attribute and node attribute, masukkan nilai 2, kemudian tekan tombol OK. Terbalik. Untuk batas wilayah model, pada batas model di wilayah laut, klik kanan properties, kemudian masukkan seluruhnya nilai 2, tekan tombol OK. Kemudian untuk batas wilayah darat, klik kanan. Untuk melakukan pemilihan pilih select arch, kemudian klik kanan properties, biarkan nilai seperti ini, start node attribute 2, art attribute 0 dan end node attribute 2, kemudian secara otomatis sudah dibuat seperti itu, kemudian tekan tombol OK. Selanjutnya masukkan data bathymetry dengan cara mesh. Pada menu mesh pilih generate mesh. Pada menu mesh pada menu data pilih manage scatter. Sekali lagi, setelah pembuatan batas model baik wilayah darat maupun wilayah laut, selanjutnya pada menu data pilih manage scatter data, kemudian pada jendela manage scatter data pilih add, tambahkan data bathymetry yang telah dirubah menjadi extension XYZ. Jangan lupa untuk menentukan proyeksi yang sama dengan proyeksi data bathymetry yang digunakan. Dalam hal ini adalah zona 52S.
kemudian open. Setelah data batimetri ditambahkan pada scatter data file, tekan tombol apply. Maka data batimetri dalam bentuk poin akan ditambahkan pada area analisis. Selanjutnya tekan tombol close. Untuk pembuatan mesh atau generate mesh, pada menu mesh pilih generate mesh. Kemudian akan muncul jendela generate mesh, maksimum elemen area, smallest allowable angle, dan maximum number of node bisa di trial and error. Untuk contoh kali ini saya biarkan nilai default, kemudian tekan tombol generate, maka akan muncul mesh pada area mode dengan batimetri yang telah ditambahkan. Selanjutnya close. Teman-teman bisa melakukan beberapa treatment, misalnya interpolate untuk misalnya smooth mesh, number of iteration, jumlah iterasi untuk membuat mesh menjadi lebih smooth. Ini bisa dilakukan, tidak ada standar, bisa dilakukan dengan cara percobaan, trial and error. Saya gunakan saja nilai default, kemudian tekan tombol OK. Nah, mesh sedikit berubah, sedikit lebih smooth. Selanjutnya, lakukan interpolasi dengan memilih mesh interpolate untuk menginterpolasi thin dengan metode interpolasi natural neighbor. Tekan tombol start, biarkan prosesnya sampai selesai, kemudian close. Sampai di sini data model telah di generate meshnya. Untuk kebutuhan running model hidrooceanografi, mesh ini bisa diekspor dengan cara view atau mesh, ekspor mesh. Terlebih dahulu kita simpan file ini dengan cara file, save as, kemudian tulis nama file, mesh generator misalnya. Kemudian save. Sudah disimpan. Selanjutnya ekspor mesh ini menjadi batimetri dengan cara klik ekspor mesh. Ada dua pilihan, mesh file dan DFSU date file. Pada bagian tutorial selanjutnya akan saya jelaskan. Kemudian tentukan lokasi penyimpanan, biasanya secara otomatis akan masuk pada folder yang kita simpan pertama kali. Save, kemudian tekan tombol OK. Ini adalah hasil yang disimpan batimetri model, double klik. Maka sampai di sini pembuatan generate mesh untuk area model hidrooceanografi telah selesai. Informasi kedalaman bisa dilihat batimetri antara 0 sampai kedalaman lebih dari 140 meter. Demikian tutorial tentang generate mesh di aplikasi Mic Zero. Pada bagian satu ini pembuatan batas model hanya garis pantai dan batas wilayah laut. Pada tutorial bagian kedua nanti akan dibuatkan generate mesh pada kasus garis pantai yang di bagian lautnya ada garis pantai berupa pulau-pulau kecil. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa pada tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung terus perkembangan channel ini, like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.